teman-teman, selamat datang di Holanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya, bagaimana caranya membuat sebuah perangkat IoT, Internet of Things, yang terhubung dengan Blink, aplikasi Blink atau platform Blink. Di sini saya menggunakan Wemos ESP8266R1. Bisa lihat di sini teman-teman. Oke, secara bentuknya mirip dengan Arduino Uno, tapi konfigurasi pin beda dengan konfigurasi pin yang ada di Arduino Uno. Kemudian di sini saya menggunakan modul Shield dari KeyStudio Easy Module Shield 1, mana nanti perangkat saya akan terhubung dengan beberapa komponen yang ada di sini. Oke. Sebelumnya mari kita masuk dulu ke dashboard Blink. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum punya account, create account, silakan teman-teman cari di video lainnya ya. Yang pasti sudah ada yang menjelaskan cara untuk masuk ke link. Di sini saya tekan login saja ya. Di sini saya sudah punya satu device, yaitu device IoT. Jadi nanti teman-teman akan ada template. Di sini contohnya namanya adalah exercise. Nah, exercise ini kalau misalnya teman-teman mau ganti namanya set. Oke, ternyata nggak bisa. Namanya di sini template name saya ganti dengan nama exercise. Mungkin nanti punya teman-teman yang baru, template-nya ini tidak sama dengan saya. Jadi nanti klik aja, kemudian klik edit, kemudian template name-nya diganti. Misalnya ini adalah latihan. Kemudian hardware-nya ESP8266, connection type-nya Wi-Fi. Kemudian saya menggunakan Wemos ESP8266R untuk testing dashboard. ID dan sebagainya biarkan saja. Kemudian kita bisa ngecek di data stream. Nah, data stream ini adalah data-data yang akan dikirim ke platform Blink. Nah, di sini saya sudah membuat ada 8 pin virtual dari V0 sampai V7 yang saya sesuaikan dengan modul Easy Shield ini, di mana tadi sudah ada sensor DHT, maka ada 2 parameter, yaitu parameter humidity dan suhu. Saya masukkan humidity di pin V0, suhu di pin V1. Kemudian ada switch atau saklar, saya masukkan ke pin V2. Kemudian ada potentiometer, saya masukkan ke V3. Kemudian ada lampu RGB. RGB ini saya masukkan ke V4, green-nya ke V5, blue-nya ke V6. Kemudian di modul juga ada LED biru, mana LED biru ini saya masukkan ke V7. Nah, kalau teman-teman ingin membuat data stream baru, teman-teman tinggal klik plus di sini new data stream. Kemudian pilih virtual pin. Teman-teman tinggal pilih namanya apa, diganti. Kemudian nanti aliasnya akan berubah. Kemudian mungkin warna variabelnya, teman-teman bisa ganti warnanya seperti ini. Pinnya V8 atau V berapa. Ini bentuknya 8, masih banyak. Karena V0 sampai V7, maka dia otomatis ke V8. Kemudian tipe datanya bisa integer, double-nya atau float. Kemudian juga bisa string.
kemudian min-maxnya bisa diatur. Kalau misalnya contohnya tadi humidity saya kasih maksimumnya 100, suhu juga saya kasih 100. Sedangkan untuk yang lainnya saya kasih maksimum 1, kecuali untuk potensio saya kasih maksimumnya 1024. Seperti itu teman-teman. Kalau advanced setting di sini sepertinya tidak perlu karena ini banyaknya untuk pro. Saya cancel saja karena saya tidak butuh. Oke, seperti ini ya. Kemudian web dashboardnya. Nah, disinilah web dashboardnya. Ini sudah saya bikin. Teman-teman pasti akan kosong. Jadi teman-teman silahkan pilih apa saja yang ingin ditampilkan di sini. Oke, sebagai contoh misalnya. Baik, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah tampilan web dashboard saya. Di sini ada 10 dari 10 widget. Kemudian di sini artinya bahwa saya tidak bisa menambahkan lagi lampu widgetnya. Jadi saya coba delete. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, karena saya bisa nambahkan, saya tinggal tambahkan LED. Saya masukkan ke sini. Kemudian saya setting. Kemudian saya pilih data streamnya biru karena ini fungsinya untuk menampilkan warna biru. Lalu saya ganti warnanya seperti ini. Kemudian titelnya, misalnya teman-teman ingin beda dengan data streamnya, teman-teman bisa ubah. Misalnya ini LED biru seperti itu ya. Tapi saya tidak ingin merubahnya. Saya tinggal tekan save. Nah, terlihat blue sama biru warnanya sama. Saya ganti dulu. Colornya saya ganti lebih muda. Saya save. Nah, seperti inilah tampilan dari blinknya. Setelah teman-teman selesai, teman-teman tinggal tekan save and apply. Nah, teman-teman, di sini teman-teman setelah template-nya dibuat, teman-teman silakan klik new device. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Saya buat saya lihat. Saya lihat seperti ini. Teman-teman perhatikan untuk device infonya. Nah, device info ini yang akan dipakai untuk nanti di dalam Arduino IDE. 3 kode ini yang teman-teman pakai, teman-teman copy, kemudian di paste di Arduino IDE. Seperti itu ya. Oke, ini sudah siap. Nanti teman-teman bisa lihat seperti apa kodenya ya. Setelah kita siap di sini, saya sudah punya Arduino IDE versi 18.19. Teman-teman yang pakai Arduino 2.0 juga bisa. Syarat menggunakan Blink adalah kita harus menambahkan library dari Blink itu sendiri. Oke, teman-teman tinggal sketch, include library, kemudian manage library. Kita tunggu. Kemudian nanti akan muncul library manager. Jadi teman-teman tolong teman-teman tunggu dulu, di sini masih updating list, tunggu sampai selesai loadingnya. Baru teman-teman nanti tekan tombol, bukan tekan tombol tapi tekan klik search, kotak search di atas itu dan ketik Blink. Kita tunggu dulu, ini masih updating list untuk install libraries yang sudah ada di dalam Arduino IDE saya. Oke. Kita tunggu dulu sampai semua proses di sini di library manager ini. Oke, setelah selesai semua, kita tulis Blink.
Dan teman-teman bisa lihat di sini di library manager saya, Blink-nya punya saya sudah versi 1.2. Kalau teman belum, silahkan klik select version, kemudian klik install. Baik, kita close ya teman-teman. Setelah kita install library-nya teman-teman, kita pilih file, example, kemudian teman-teman bisa pilih di sini di bawah, nanti ada Blink ya. Nah, agar kita fokus saja, apa yang saya gunakan di sini, saya menggunakan Board with HTTP API. Kenapa saya pakai ini? Karena saya sudah mencobanya dengan beberapa kasus, pakai board wifi atau apa, saya sering mendapatkan error. Oleh karena itu, saya mencoba lebih dalam lagi, saya langsung aja menggunakan board with HTTP API. Kemudian saya pilih ESP8266, ESP32. Jadi disinilah untuk contohnya, ya. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian nanti saya akan jelaskan. Jadi sketch dasar ini saya modifikasi agar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan saya. Seperti itu. Nah, dalam hal kebutuhan ini, saya bisa melihat, teman-teman bisa lihat di sini ya, saya akan menggunakan Wemos R1, yang mana dia di sini juga menggunakan modul Key Studio yang Easy Shield. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk D0, pin D0 di situ ada tulisan D0 untuk RX, D1 itu untuk TX, D2 untuk D0 yaitu D0-nya dari Wemos, kemudian D3, D4 itu digunakan untuk SCL SDA, D5, D6, D7 untuk SCK, MISO, MOSI, kemudian D8 itu D3. Kalau misalnya kita mau pakai ini, maka ini harus dicabut dulu pada saat kita ingin mengupload. Kemudian D9 adalah untuk built-in LED, D10 untuk D8 atau biasanya digunakan untuk SS atau CS/select digunakan untuk kalau kita menggunakan SPI. A0-nya digunakan untuk A0. Kemudian SCL SDA yang di ujung kanan itu biasanya terhubung dengan D3 dan D4 yaitu digunakan untuk SCL dan SDA. So, di sini saya menggunakan beberapa pin dan beberapa komponen. Yang pertama yaitu saya gunakan DHT11 karena DHT11 terhubung dengan D4 ya secara default. Berarti dia masuknya nanti ke D2 ya. Walaupun tulisannya D4 tapi kita kliknya nanti D2. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini buzzer saya nggak pakai. Kemudian RGB LED ada D9, D10, D11. Nanti ada switch sama ada LED warna biru. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman di sini saya akan langsung menggunakan files yang sudah saya modifikasi. Nanti saya akan upload ke GitHub ya. So, teman-teman, saya gunakan include ESP8266 Wi-Fi karena ini adalah library yang diperlukan untuk ESP8266 bisa terkoneksi dengan Wi-Fi. Kemudian yang berikutnya include DHT11, oke. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk DHT pin-nya saya pasang di D4 ya. D4 kemudian define DHT-nya DHT11 dan pakai object library DHT-nya dengan cara seperti ini. Oh ya, untuk yang pin-nya ternyata tetap menggunakan definisi dari Arduino Uno istilahnya ya, pin ya, berarti tetap menggunakan pin D4 seperti itu. Lalu di sini saya pasang, teman-teman jangan lupa tadi ID, template name of itu yang di dalam sini diganti sesuaikan dengan teman-teman punya template. Oke, kita bisa lihat di device info. Kemudian 3 ini teman-teman copy. Oke. Teman-teman pindahkan ke sini, teman-teman ganti ke sini, oke? Sebagai contoh seperti ini, kita copy, klik to copy code. Lalu kita pindah ke sini, kita ganti. Kita paste. Oke. Jangan lupa Ctrl S untuk simpan. Terus kemudian hostnya untuk terhubung jangan lupa. Lalu di sini ada host dan port, yaitu blink.cloud untuk hostnya, portnya 80. Wi-Fi client, saya nanti ada status, nanti akan saya jelaskan status buat apa. R-LED, saya pasang di D9, J-LED di D11, B-LED di D10, sesuai dengan konfigurasi pin yang ada di dalam modul tersebut.
Kemudian untuk potensio, saya pakai pot A0. Untuk tombol, karena di sini saya pakai tombol atau switch, itu saya pasang di D2. Untuk lampu indikator, saya pasang di D12. Ini lampu indikator adalah lampu warna merah. Lampu biru DD13, begitu. Ya, untuk potensio yaitu nilai potensionya, float suhu untuk nilai suhunya nanti, humid untuk kelembapan, B status untuk blue status, J status untuk J statusnya, R status untuk R statusnya. Oke. Kemudian di sini ada void connect network. Saya tambahkan di sini ada satu baris yaitu digital red, lampu indikator 1. Jadi saya nyalakan lampu merahnya. Pada saat dia belum terkoneksi dia akan menyala terus merahnya. Tapi saat sudah terkoneksi nanti dia akan mati lampunya. Begitu. Oke. Kemudian di sini ada WiFi connected, artinya WiFi-nya sudah terkoneksi. Nah, teman-teman, di sini ada function, ada fungsi yaitu HTTP request yang akan digunakan untuk mengirim data ya ke server Blink. Tuh. Dimana teman-teman tidak perlu di dalamnya ya. Teman-teman tinggal pakai saja. Oke. Setelah selesai, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di dalam void setup. Di void setup, di sini saya pakai serial begin, kemudian ada init pin, nanti saya jelaskan di bawah. Kemudian DHT begin sama connect network. Jadi kalau connect network, dia akan terkoneksi. Lalu di void loop, saya siapkan untuk humid, mengambil data dari DHT, humid dan suhu. Kalau misalnya datanya tidak masuk atau error, maka saya ganti dengan nilai minus 99, seperti itu. Kemudian potensionya saya menggunakan analog read A0. Perhatikan bahwa potensio yang ada di dalam shield ini ternyata nilai maksimumnya bukan 095. Kita sama-sama tahu bahwa ESP8266 itu nilai analog maksimumnya adalah 4095. Namun sepertinya modul ini sudah ada rangkaian pembagi tegangan, voltage divider, atau rangkaian resistor, 2 resistor, yang satu tetap, yang satu potensio, sehingga nilai mentoknya, nilai maksimumnya adalah di angka 1024, seperti itu. Kemudian saya pastikan itu LED dulu semuanya, lampu LED-nya. Nanti saya jelaskan di bawah ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, saya tampilkan dulu datanya. Kemudian saya siapkan datanya di sini, yaitu saya siapkan token pakai batch karena kita menggunakan banyak. Kalau sendirian, teman-teman bisa lihat di example nanti ya, bagaimana cara mengupdate atau mengirimkan data yang sendirian atau satu channel. Sedangkan yang saya pakai, saya pengen semuanya, maka saya pakai batch. Begitu. Kemudian saya pakai N V0 sama dengan nilai humidnya dengan komanya 1. Satu angka di belakang koma. Kemudian V1-nya adalah untuk suhu, satu angka di belakang koma. Untuk V3-nya potensio, hanya potensionya saja nilainya, jadi hanya integer. Kemudian V4, V5, V6 untuk RGB status, dan dia hanya berupa nilai boolean 0 atau 1. Setelah selesai semua disiapkan, maka kita kirim. Ini adalah pengirimannya menggunakan get. Oke. Nah, apa yang kita kirim adalah datanya, terus kita cek responnya. Ya. Lalu kita read value, kita lihat datanya seperti apa. Oke, kita pengen lihat datanya, read value-nya dari V2. Nah, V2 ini saya pasang ke switch. Teman bisa lihat di sini. Di dashboard. Oke, di switch ini, kalau teman-teman pengen tahu, di template, latihan, data stream, di switch, itu V2. Atau teman-teman bisa lihat juga di web dashboard, di V2. Oke. Lalu kita bisa lihat, karena saya pengen tahu statusnya. Karena status ini akan mengaktifkan dan menonaktifkan dari lampu biru tersebut. Begitu teman-teman ceritanya. Kemudian setelah kita tahu statusnya, maka saya ingin mengirimkan kembali status itu ke lampu biru, yaitu di di tampilan dashboardnya, yaitu di biru V7 ini. Begitu. Dengan cara eksternal, API, update, token. Tokennya apa? V7 dengan values-nya adalah status tersebut. Oke. Kemudian kita akan delay setiap 1 detik. Nah, untuk lampu LED, di sini ceritanya
bahwa saya akan mengirimkan data statusnya yang menyala seperti apa dari R, G, dan B sesuai dengan rentang nilai. Saya pakai kalau di bawah dari 150 maka R yang menyala. Sedangkan kalau antara 150 sampai 300 maka R dan G yang menyala. Kemudian akan membentuk warna sekitar kalau tidak salah kuning. Kemudian kalau misalnya antara 300 sampai 450 maka G-nya yang saja yang nyala. Kalau 450 sampai 600 maka B dan G alias cyan atau biru muda. Kemudian 600 sampai 750 itu R dan B alias dia warna ungu. Kemudian untuk 750 sampai 900 itu B, kemudian R, sisanya adalah R, G, B alias warna putih. Oke. Let off itu mematikan semuanya dengan R statusnya saya siapkan dia ke 0. Oke. Kemudian persiapan terakhir adalah init pin. Ya. Saya siapkan tombolnya sebagai input, pull up, RGB-nya saya sebagai output, lampu indikatornya output, lampu birunya output, kemudian saya siapkan RGB-nya 0, artinya mati semua, lampu biru dan lampu indikator 0. Setelah kita siap, maka kita tinggal upload. Oke, teman-teman, setelah upload, cek di serial monitor. Oke, ini contohnya. Oke, ini saya contohnya. Kemudian saya lihat di sini, saya nyalakan serial monitornya. Oke, sepertinya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa lihat, saya clear output dulu, kemudian saya reset. Oke, connecting to Holanda, yaitu WiFi saya. Kita tunggu dulu, ya. Kita tunggu dia. Ternyata sudah connected. Di sini teman-teman bisa lihat per 1 detik sekali datanya di-update. Seperti ini nanti datanya. Oke, teman-teman bisa lihat nanti di Blink Console. Nih, Blink Console kelembapan 7%. Oh, 75. Oh, sorry, bukan di sini kita lihatnya, sorry. Di search, kemudian di IoT. Nah, teman-teman bisa lihat nih 75. Oke, potensinya 62 karena di bawah dari 150 maka red. Oke, coba kita putar dulu. Oke, kita putar. Teman-teman bisa lihat 300 maka berubah jadi green. Saya putar lagi 500 maka cyan. Kemudian berubah lagi maka ungu. Kemudian berubah lagi maka warnanya putih karena semua menyala. Switch-nya saya nyalakan. Warna birunya menyala. Di sini di device yang saya bawa atau saya punya dia sudah juga menyala ya. Oke, switch-nya saya matikan, birunya juga akan mati. Dan teman-teman bisa lihat di sini secara grafiknya bagaimana datanya ya. Seperti itu. 72, kemudian suhunya juga sekarang posisinya sedang berada di angka 27,8. 27,7 sesuai dengan apa yang kita bisa lihat di sini. Ini 27,7. Mungkin kita coba naikkan suhunya ya. Suhunya meningkat menjadi 28. Oke. Kita coba tunggu, kita lihat suhunya 28,8, 29 ini meningkat. Ini saya tadi barusan coba untuk menggunakan korek api ya, untuk meningkatkan suhunya. Oke, seperti itu. Ternyata suhunya meningkat sesuai dengan apa yang bisa kita lihat di sini. Dengan kelembapannya juga semakin menurun. Oke, kita bisa lihat kalau di latestnya seperti apa. Ini hanya 1 titik. Kalau last hours, teman-teman bisa melihat perubahannya seperti apa. Ya, tadi terjadi peningkatan ya, seperti itu. Oke, teman-teman, begitu saja. Semoga ini sangat bisa membantu teman-teman. Ini masalahnya cuma satu ya. Dia akan tetap offline, tidak bisa menampilkan data online. Saya belum tahu kenapa. Tapi yang penting data alat ini masih bisa mengirim data terus-menerus. Ini sepertinya ada masalah dengan handshake-nya, bahwa di dalam example untuk yang with HTTP API ini dari Blink-nya sendiri tidak menjelaskan bagaimana kita bisa menyiapkan statusnya. Oke. Mungkin kita bisa menggunakan template, kemudian kelatihan, kemudian
Saya coba cek dulu. Atau salah. Di search, kemudian kita ke IoT, device info, mungkin heartbeat intervalnya kita mungkin perlu edit ininya, device-nya. Mungkin kembali lagi, mungkin saya juga belum bisa memastikan. Coba kita lihat dulu mobile dashboard, web dashboard, data stream, home. Nah, ininya misalnya all ignore. Ini coba kita lihat titik-titiknya atau apa maksudnya. Offline ignore is order to hide offline event on the device. So you set the offline to 1 minute. Menurut device connect. Semua device connect with offline ignore. Oke, coba saya ganti ya. Kita coba. Kalau dia nggak ngirim data misalnya 15 detik lah misalnya gitu ya. Oke. Kita coba kita save and apply. Oke, kita coba lagi ke sini apakah dia akan online. Sepertinya tidak. Kalau teman-teman mau edit dashboard, bisa edit dashboard sepertinya. Ini kalau mau edit dashboard kita nggak usah. Kita save and apply saja. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita coba lihat. Klik di sini. Sepertinya nggak ada. Oke, teman-teman, begitu saja apa yang bisa kita buat sekarang. Kita coba sampai terakhir, kita bisa pengen tahu nilainya berubah untuk potensinya. Jadi alat ini sebetulnya masih online saat saya melakukan recording ini. Baik teman-teman, jangan lupa untuk tekan like, share video ini ke teman-teman yang lainnya. Bagi yang belum subscribe channel ini, semoga ini saya bisa men-share ilmu saya, apa yang saya tahu tentang IoT, sehingga teman-teman juga bisa mencoba di rumah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.